Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2, koordinat kartesius, bagian 1 tentang mengenal sistem koordinat kartesius dan menentukan posisi titik dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat mengenal sistem koordinat kartesius, menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius, dan menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Mengenal sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Perhatikan gambar berikut. Diagram kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Garis yang mendatar kita sebut dengan sumbu X. Jadi di sini X, sedangkan garis yang tegak kita sebut dengan sumbu Y. Titik potong sumbu X dan Y disebut dengan titik asal yang dinyatakan sebagai titik nol. Di mana? Yaitu di sini. Pada sumbu X dan sumbu Y terletak titik-titik yang berjarak sama. Maksudnya seperti ini. Setiap titiknya, ya ini titik pertama, titik kedua, ini memiliki jarak yang sama. Perhatikan pada sumbu X dari titik 0 ke kanan, ya, ini adalah bilangan positif. Jadi misal kita isi setiap titiknya, di sini adalah titik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan titik 0 ke kiri, ini adalah bilangan negatif. Jadi titik yang pertama min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Perhatikan untuk sumbu Y, dari titik 0 ke atas ini adalah bilangan positif. Berarti titik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk dari titik 0 ke bawah ini adalah bilangan negatif. Berarti di sini ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Setiap titik pada bidang kartesius dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu X yang kita sebut dengan apsis. Jarak tertentu ke sumbu Y itu kita sebut dengan ordinat. Apsis dan ordinat mewakili pasangan bilangan yang kita sebut dengan titik koordinat atau kita tulis dengan X, Y. Garis tegak lurus pada bidang kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian yang kita namakan dengan kuadran. Ini adalah kuadran yang pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Di mana untuk kuadran yang pertama, ya, nilai X-nya itu adalah bernilai positif, ya. Kemudian untuk titik Y-nya ini bernilai positif juga. Kemudian untuk kuadran yang kedua, titik X-nya ini bernilai negatif, sedangkan titik Y-nya bernilai positif. Di kuadran ketiga, titik X-nya bernilai negatif dan titik Y-nya bernilai negatif. Di kuadran 4, untuk titik X-nya bernilai positif, titik Y-nya bernilai negatif. Misal di sini ada contoh titik A itu 3,2. Ya, berarti di sini titik X-nya dia bernilai positif, titik Y-nya bernilai positif. Nah, artinya 3,2 ini ada di kuadran 1. Kalau kita gambarkan pada bidang kartesius, titik A ini ada di sini. Nah, ada di sini ya. Di mana titik X-nya adalah 3 ya. Kemudian titik Y-nya ada di 2. Tuh, bisa dipahami ya. Menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik itu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y.
Nah, misalkan diberikan titik-titik di bawah ini. Yang pertama adalah 4,5. Untuk titik 4,5 kita mulai dari titik asal. Tadi titik asal itu adalah 0,0. Titik 4,5 artinya kita pertama harus bergerak 4 satuan ke kanan sumbu X. Kemudian kita lanjutkan bergerak 5 satuan ke atas pada sumbu Y. Nah, coba sekarang kita aplikasikan ke dalam bidang koordinat kartesius. Oke ya, kita bergerak dulu nih tadi ke kanan ya pada sumbu X 4 satuan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bergerak ke atas karena 5 ini positif ya nilainya. Jadi kita bergerak ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti titik A 4,5 ada di sini. Kemudian yang kedua adalah titik B min 3,2. Artinya kita bergerak 3 satuan kemana? Ke kiri karena dia negatif ya. Dari pada sumbu X, kemudian 2 satuan ke atas pada sumbu Y. Kita sekarang aplikasikan ke sini. Berarti 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3. Kemudian 2 satuan ke atas pada sumbu Y, 1, 2. Nah, posisi titik B di sini adalah min 3,2. Nah, posisinya ada di sini. Sekarang kita coba yang C, 4,-1. Artinya 4 satuan ke kanan pada sumbu X dan 1 satuan ke bawah pada sumbu Y. Kita coba dari titik asal kita bergerak 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, kemudian 1 satuan ke bawah pada sumbu Y. Nah, posisi untuk titik C 4,-1 berarti ada di sini gitu. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat. Bagaimana cara menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat? Nah, untuk menentukan posisi bangun datar pada bidang koordinat itu caranya sama dengan menentukan suatu titik pada bidang koordinat. Nah, selanjutnya titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis sehingga bisa diperoleh suatu bangun datar. Nah, perhatikan nih contoh bangun datar pada koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Jadi kita menentukan titik-titiknya dulu. Baru titik-titiknya tersebut kita hubungkan deh dengan garis. Seperti contoh gambar ini membentuk segitiga siku-siku. Kemudian kita lihat pada gambar yang kedua ada 4 titik ya. Kemudian kita sambungkan, kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk bangun datar jajar kenjang. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, coba kita latihan soal. Untuk yang nomor 1, nah di sini sudah ada bidang koordinat kartesius. Tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1. Ini yang menjadi kuadran 1 adalah yang sebelah sini ya. Kemudian ini kuadran 2, yang ini di kuadran 3, ini di kuadran 4. Nah, titik-titik yang berada pada kuadran 1 ini bisa kita sebutkan, yaitu titik A posisinya ada di 7,5 dan titik B ada di 4,3. Begitu. Oke, kita lanjut. Titik yang absis dan ordinatnya berlawanan adalah yang mana ya? Coba kita perhatikan titik C. Titik C di mana titiknya adalah min 4,4. Nah, ini berlawanan. Kenapa? Absisnya min 4, ordinatnya 4. Absisnya negatif, ordinatnya. Kemudian yang C, titik D berada di sebelah. Perhatikan dulu titik D. Titik D ini ada di sebelah apanya? Sumbu Y. Ada di sebelah kiri kah? Ada di sebelah kanan kah? Nah, perhatikan ini sumbu Y ini adalah sumbu
yang tegak ya. Nah, sedangkan titik D ini berarti ada di sebelah kirinya. Maka kita bisa jawab untuk yang C, titik D ini berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk yang D, titik H berada di sebelah, kita cari titik H. Nah, titik H ini ada di mana? Di atas atau di bawah? Nah, perhatikan titik H ini berada di sebelah bawah ya. Bawahnya sumbu X. Gitu. Bisa dipahami ya? Sekarang kita coba ke latihan soal nomor 2. Tentukan letak titik A min 1,0, B 4,0, C 4,2, dan D min 1,2 pada bidang koordinat. Nah, di sini sudah disediakan bidang koordinatnya. Yang harus kita lakukan adalah menentukan keempat titik tersebut. Ada A, ada B, C, dan D ya. Berarti untuk titik A ada di min 1,0. Ini sumbu X, berarti yang ini adalah sumbu Y. Pertama, min 1,0, berarti posisinya ada di sini tetap ya. Ini titik A. Titik B ada di 4,0. 4,0 ada di sini. Sumbu X-nya bergerak ya ke 4. Kemudian 0. Nah, dia tetap berarti ada di sini, ini adalah titik B. Titik C itu adalah 4,2. 4,2 naik ke atas ya, 4,2. Nah, di sini ini adalah titik C. Kemudian titik D ini min 1,2. Min 1,2. Nah, ada di sini. Ini adalah titik D. Posisi keempat titik ini sudah diketahui, berarti kita hubungkan dengan garis ya. Nah, bangun apakah yang terbentuk? Persegi panjang. Kemudian, tentukan keliling dan luasnya. Apa sih kelilingnya? Keliling itu adalah 2 panjang ditambah lebar. Di mana panjangnya ini kita hitung ya. Ada berapa kotak nih dari titik A ke B? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari titik A ke B ini ada 5 satuan. Kemudian lebar ini kita hitung aja dari titik B ke C. Ini ada 2 satuan. Sekarang kita hitung 2, panjangnya 5 ditambah 2. 2, 5 tambah 2, 7. Sama dengan 14 satuan panjang. Nah, sekarang kita cari luas. Luasnya itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya ada 5 satuan dikali dengan 2 satuan panjang. Berarti 5 dikali 2, 10 satuan luas. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai bagaimana cara menentukan titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga